semua pebisnis kuliner di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di acara Foodies on Sharing versi IG Live, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, ini sebentar ya. Buat teman-teman, sore ini masih dalam rangkaian collaboration antara Foodies dan The Hallway Space yang ada di Pasar Kosambi itu, betul. Buat teman-teman, sore hari ini saya juga kedatangan narasumber yang salah satu outletnya itu Space Bandung gitu kan. The Hallway Space itu sendiri apa? The Hallway Space adalah ruang bagi anak muda untuk berbisnis, berkreasi, berkumpul, berinteraksi dan berkolaborasi sehingga menciptakan ekosistem kreatif baru di Kota Bandung. The Hallway sendiri memiliki konsep hidden place di mana setiap pengunjung yang belum pernah datang akan merasakan experience baru nongkrong di pasar. Halo, selamat sore Arin. Selamat sore Mbak, saya manggilnya Mbak Sarita atau kakak atau apa nih? Boleh aja, kakak juga boleh. Kakak, oke kakak, biar forever young ya. Kayaknya lagi di outlet nih ya, kelihatannya ya. Iya bener, kebetulan hari ini kita buka, biasanya kita Senin yang tutup, jadi ya udah kita sekalian aja live-nya di toko. Oh, asal aman kan ya? Ininya apa sambungannya? Insya Allah sih, mudah-mudahan aman. Di sana rame nggak? Ya. Hari ini kalau weekday sih nggak terlalu penuh. Biasanya kalau yang penuh itu yang trafficnya bagus sih Kamis sampai Minggu. Kalau weekday cenderung lebih slow. Deket-deket udah ini ya, deket-deket libur gitu ya? Iya biasanya gitu. Dan biasanya kalau pulang jam kantor sih di sini lebih penuh. Sekarang baru jam 4 aman. Iya nanti jam 5 ke atas. Iya kayaknya gitu. Oke, paling mungkin kalau boleh kenalan dulu kali ya, gitu kan. Maksudnya, ini kan biar lebih enak buat teman-teman. Oh ya, sebentar. Buat teman-teman yang mau nanya ke Arin nanti, boleh banget gitu ya, boleh. Tapi kalau boleh, aku minta tolong nulis pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah ya, gitu. Jadi nggak ketumpuk kalau di komen nggak kebaca nantinya, gitu. Kalau misalnya di kolom Q&A nanti. Kalau waktunya cukup, aku akan bacain dan Ari nanti akan coba jawab ya. Siap. Oke, nah buat teman-teman juga jangan lupa, bukan jangan lupa. Buat teman-teman yang mau ngambil catatan, monggo. Yang mau dicatat juga silakan. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa. Tenang aja, rekamannya tetap ada di IGTV-nya Foodies dan besok akan kita upload juga di YouTube channelnya Foodies. Jadi tenang aja, nggak akan kemana-mana rekamannya. Mantap. Gitu. Kemudian, terus saya juga pengen berterima kasih, nggak tahu ini ada atau enggak ya, Kakak Robi, Kakak Robi yang sudah memfasilitasi buat teman-teman di foodpreneur yang ada di The Hallway Space ini akhirnya bisa sharing di Foodies on Sharing kita. Oke. Mulai dari pertama dulu kali ya sama Arin. Mungkin bisa salam kenal dan mungkin bisa kenalan dulu kali ya sama teman-teman foodpreneur yang lagi nonton kita. Itu Arin ini sebenarnya siapa sih? Arin Kartika, namanya mah Arin Kartika gitu ya. Owner dari Dekati gitu. Nah, Dekati, boleh nggak kenalan dulu kali ya, lebih ke siapa, terus latar belakangnya apa? Mungkin kayak pendidikan kuliah di mana, jurusan apa dan bisnisnya apa aja. Silakan. Halo, selamat sore teman-teman Foodies dan teman-teman dekat yang mungkin nonton hari ini. Sore ini saya perdana live IG, apalagi sama Foodies. Saya deg-degan banget. Mudah-mudahan kita ngobrolnya seru ya hari ini. Oke, nama saya Arin Kartika. Saya punya bisnis teh, namanya Dekati, di Instagram @dekat.ti. Sebenarnya saya nggak ada background teh ya, atau pertanian atau sejenisnya. Saya tuh lulusan SMA sebenarnya. Saya lulusan SMA. Kenapa usaha teh? Ceritanya panjang tapi nanti kita bahas deh.
Tuh, nggak Kayak apa-apa. gitu. Nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman ternyata Ya. untuk orang yang misalnya lulusan SMA itu juga tidak mustahil ya sebenarnya punya bisnis gitu kan, punya bisnis kuliner. Nah, mungkin nanti Arin bisa cerita kali ya. Dulu Hmm. awalnya tuh gimana sih gitu. Maksudnya pas abis lulus SMA terus misalnya Arin ngapain sih sampai akhirnya bisa bisa ada dekat ini. Oke. Em, jadi lulus SMA nggak langsung bisnis sih memang. Sempat kerja dulu jadi fotografer dan desainer grafis di klinik anak-anak waktu itu. Terus tapi eh, akhirnya nyoba jualan dan ternyata seru. Sebelum jualan atau bisnis dekat ini udah pernah bisnis yang lain. Fashion saya pernah, lalu makanan juga pernah. Tapi sekarang lebih fokus di bisnis teh. Kenapa dulu fashionnya nggak diterusin sampai sekarang? Apparently karena produk yang kita keluarin kecepatan. Jadi dulu sebelum tren sneakers lokal bergelora sekarang, saya udah bikin sneakers dan responnya ternyata belum semeriah sekarang gitu. Jadi terlalu cepat. Kalau kuliner yang lain, kita pernah usaha rice bowl, pernah usaha kue, pernah usaha keripik juga. Itu kita pause gitu. Jadi sekarang kita fokusnya di teh, di Dekati. Nah, kenapa tuh? Oh, ini ya, dibenerin dulu handphonenya. Iya, sorry ya, kepotong sedikit. Kayak gitu, Kak Sarita. Iya. Nah, tapi dulu waktu Ya, memutuskan ya kan, berarti kan dulu udah pernah bisnis makanan juga sebenarnya. Tapi ada betul. outletnya nggak, Rin? Dulu kita pernah ada outlet. Jadi menariknya adalah teh ini sebenarnya adalah produk ketiga kami. Jadi sebelumnya juga kita pernah jualan kopi, masih jualan kopi dan coklat. Jadi teh ini adalah produk ketiganya yang kita lebih seriusin, kita diferensiasi, kita bikinin akun sendiri lah. Nah, waktu kopi kita punya toko yang serupa kayak gini, terus coklat juga kita buka, kita adain di toko itu. Nah, sekarang yang teh khusus di toko yang ini, kayak gitu. Tapi kalau yang coklat sama yang kopi itu masih ada ya sampai sekarang ya? Atau udah nggak ada? Masih, masih, Oh, masih. masih. Tapi kita nggak pajang di toko gitu. Itu sebenarnya via online aja dan kita lebih ke kayak kontrak ke beberapa tempat makan atau kedai kopi untuk kopi dan coklat itu. Jadi sekarang fokusnya di Dekati ini ya? Ya, sekarang yang lagi di build dan difokusin di Dekati. Nah, tadi kan Arin bilang ada macam-macam, kulinernya macam-macam, terus pernah juga bisnis fashion. Nah, tapi ada alasan khusus nggak sih kenapa sekarang memilih fokusnya di Dekati? Kayak pertama, udah ngerasain bisnis fashion itu ternyata modalnya cukup besar. Kalau bisnis kuliner itu memang relatif, tapi jujur aja sih kalau dekat ini saya mulai modalnya itu cuma kurang dari 1 juta sebenarnya dulu 2 tahun yang lalu itu. Ya, dan putarannya jauh lebih cepat dibandingin bisnis fashion. Dan kenapa alasan milih kulinernya teh, bisnisnya? Karena pertama teh itu universal ya, hampir semua orang bisa minum teh. Kayak nggak enak badan, masuk angin, bikinnya teh hangat, gitu biasanya. Jadi orang tuh lebih gampang minum teh ya, sebenarnya orang lebih familiar rasa teh itu seperti apa kayak gitu. Dan ternyata teh lokal itu banyak yang bagus, dan juga alasan lainnya adalah ketika saya waktu itu main ke kedai kopi sering gitu ya, karena usaha kopi. Pada suatu waktu tuh kayak bosen akhirnya kopi dan pengen cari minuman alternatif selain kopi. Tapi teh itu belum banyak. Nah, akhirnya penasaran kenapa sih teh belum banyak padahal Indonesia kan penghasil teh yang besar ya gitu. Akhirnya ikut pelatihan beberapa kali, mulai belajar serius dan ya udah akhirnya kita putusin buka usaha Dekati ini. Jadi karena belajar atau karena suka atau ngelihat marketnya ada celah, lebih kemana? Tiga-tiganya sebenarnya. Kayak suka sih dari dulu emang suka, cuma
Dulu tuh karena apa ya, pengetahuan tentang teh tuh susah banget ya, sedikit banget. Jadi kalaupun kita punya loose leaf, punya teh yang kering, kita tuh biasanya nggak tahu nyeduhnya gimana. Akhirnya kita larinya ke produk yang teh celup dan produk komersil. Gitu. Iya sih, iya. Ya. Oh, tapi bentar nih, kan kayaknya kalau misalnya ngomongin kopi, kayaknya banyak literatur yang udah bahas lah ya. Tapi memang kalau mengenai teh ini kan sedikit ya literaturnya. Mungkin boleh lah ya aku nanya-nanya dikit tentang teh. Kayaknya Arin lebih ngerti nih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau mudah-mudahan teh itu ya, nih mau nanya deh. Sebenarnya kalau teh itu, maksudnya gini, aku nge-refer ke produknya Dekati aja kali ya, biar lebih mudah ngejelasinnya. Nah, kalau Dekati itu sendiri, produknya itu adanya apa aja sih? Apakah jual yang kiloan kering atau misalkan jual kalau misalnya datang ke lokasi diseduhin atau gimana sih sebetulnya produknya? Oke, jadi kita tuh kan mulai dari Juni 2019 sebetulnya. Kita awalnya fokus di keringan. Jadi produk teh yang teman-teman bisa seduh di rumah atau di kedai kopi atau di tempat makannya. Lalu ketika kita nemu Huawei, karena saya tuh rumahnya jauh di Bandung tuh, jauh dari mana-mana. Dan banyak sekali yang pengen beli, tapi terhalang lokasi gitu. Jadi saya cari tempat deh di yang strategis di tengah kota, akhirnya nemu Huawei. Kita approach ke pengelola, pengen buka nih tempat kayak gini. Dan ternyata boleh juga jualan seduhan. Akhirnya ya selain kita jual keringan, teman-teman juga bisa datang ke sini minta seduhin sambil ngobrol. Itu sangat kita senang banget sih kalau ada yang kayak gitu. Oh berarti teman-teman itu sebenarnya konsumen-konsumennya ya, itu sebenarnya udah tahu ya, apa sih maksudnya pas Arin buka di The Hallway itu sebenarnya mereka udah tahu ya. Jadi mereka yang datang ke Hallway gitu ya? Iya, untuk beberapa teman, beberapa konsumen yang udah sering beli Dekati sih, mereka karena follow Instagram kita ya, jadi udah tahu. Tapi banyak juga sih sejak buka di Hallway ini, orang-orang yang baru gitu, ketemu orang-orang baru yang mungkin tadinya nggak tahu teh itu kayak gimana, atau taunya teh itu yang sebatas ada di swalayan. Ternyata ketika main ke sini tuh, ya ternyata setelah main ke sini tuh, oh teh itu macam-macam banget gitu, karena di sini kita ada lebih dari 20 origin. Jadi origin itu white tea, black tea, oolong dan green tea itu origin. Lalu ada Tisen itu teh herbalia, misalnya teh bunga-bungaan. Itu kita juga banyak banget, kayaknya ada lebih dari 30 macam. Terus produknya Dekat sendiri itu tea blend. Tea blend itu origin yang dicampur dengan Tisen. Nah, tea blendnya Dekat sekarang udah ada 14. Dan ada 3 yang insya Allah, ada 3 lagi yang insya Allah launching mungkin Maret. Insya Allah Maret nanti ada tambahan 3 lagi. Nah, berarti sebenarnya kalau boleh dibilang gitu ya, sebenarnya signature-nya dari Dekat itu yang 14 tadi ya, atau gimana? Iya, sebetulnya kalau yang memang khusus, itu yang tea blend tuh, yang 17 macam itu. Tapi karena di sini kita ada seduhan, jadi ada beberapa produk kita, misalnya origin atau tea blend, yang kita olah lagi jadi minuman yang pakai soda, atau pakai susu, kayak gitu. Itu yang diseduh di tempat kali ya? Ya, yang bisa ready to drink gitu. Itu maksudnya tadi ada origin sama ada apa sen ya? Tisen, nah itu tuh Tisen. Nah Tisen sama origin itu memang pengkategoriannya dari pemain teh atau mungkin ada pelajarannya nggak sih sebenarnya? Kan maksudnya gini, kalau di perkopian kan, ini aku soalnya awam banget nih, nggak tahu, beneran nggak tahu, bukan yang ngarang-ngarang, bukan ngetes, emang nggak tahu. Kan kalau misalnya perkopian itu kan ada banyak kayak apa ya, semacam institusinya ya, maksudnya kita bisa belajar tentang kopi, tentang originnya dari mana, kemudian ada Arabica Robusta, roasting lah, terus apa ada Q grader lah untuk scoring. Kalau teh nih itu ada juga nggak sih misalnya kayak lembaga pendidikannya atau lembaga sertifikasinya atau mungkin kayak pengkategoriannya, ada nggak sih sebenarnya? Ada, sertifikasinya ada, lembaga pelatihannya juga ada.
Di Indonesia sendiri sih saya baru tahunya beberapa ya, belum sebanyak kopi gitu tempat belajar untuk teh, masih lebih banyak di luar negeri. Tapi untuk sertifikasi sih kurang lebih ada. Oh, ada. Kalau Sertifikasi Arin ya, sendiri ngambil profesinya ada. nggak? Ngambil nggak? Atau otodidak? Saya udah ikut 5 kali pelatihan sampai sekarang, tapi memang belum sertifikasi luar negeri. Tadinya pengennya tahun kemarin atau tahun ini, tapi ya karena terhalang pandemi ya, mudah-mudahan nanti bisa lah. Karena ya waktunya, kalau online kan mungkin nggak terlalu ini ya, Karena harus praktek sertifikasi. mungkin ya. Iya, iya kalau sertifikasi. Gitu. Tapi kalau tadi pengkategorian kayak apa tadi ada origin, kemudian Ya. ada Tizen, itu memang pengkategoriannya umum atau mungkin itu Arin yang ciptain mungkin? Oh, enggak. Saya belum selevel itu sih untuk menciptakan istilah-istilah. Itu emang kategori umumnya di dunia Gitu. teh, industri teh kayak gitu. Jadi maksudnya kalau praktek yang umum dilakukan itu lebih ke origin itu dicampur kali ya dengan Tizen ya atau gimana? Tadi kan kalau Ya, aku dengar ya. Jadi sebenarnya tiga-tiganya Origin, Tizen sama T-Blend tuh ada fansnya masing-masing juga, dan mau lebih suka salah satu juga nggak masalah sebenarnya. Ada orang yang lebih suka minum Origin, kayak lebih suka minum green tea aja pure, itu nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang lebih suka minum chamomile misalnya karena sulit tidur, itu juga wajar aja. Dan tea blend itu ya menggabungkan Origin sama Tizen supaya rasanya lebih meriah dan manfaatnya juga lebih kaya gitu. Oke, nah kalau berarti sebenarnya kalau teh itu sebenarnya punya khasiat apa nggak sih ya secara umum? Banyak banget sih sebenarnya. Karena dari white tea, green tea, black tea, dan oolong aja itu ada masing-masing manfaatnya. Belum kita ngomong Tizen. Bunga yang satu dengan bunga yang lain itu juga beda sih manfaatnya. Jadi itu luas banget. Tapi kalau kita bicara market umum kali ya, market Ya. yang kebanyakan lah kan memang ada orang yang mungkin menggunakan teh mungkin sebagai terapi apa. Tapi kan kita lagi bicaranya lebih banyaknya kan ke bisnis ya. Nah, mau nanya Ya. dong sebenarnya kalau di masyarakat pada umumnya gitu kan, I believe kayaknya konsumen-konsumen dekati juga kemungkinan besar yang paling besarnya itu kan juga yang orang-orang awam kan ya. Bukan orang yang Ya. memang tahu ngerti mengenai teh kemudian mesen dengan blend tertentu karena gue tahu khasiatnya kayaknya jarang kan yang kayak gitu. Nah, kalau Ya. secara umum ya gitu. Maksudnya secara umum. Sebenarnya kalau secara umum konsumen-konsumennya dekati itu sukanya itu yang tipe kayak gimana sih? Menarik ini pertanyaannya. Karena sebelum kita buka toko offline kayak sekarang, kita memang hanya jualnya fokusnya di tea blend. Origin itu nggak terlalu kita keluarin. Apalagi mereka kan nggak bisa coba langsung ya. Nah, setelah kita buka toko offline kayak sekarang, banyak yang tadinya pengen cuma ngeteh, saya pengen ngeteh black tea aja deh gitu. Tapi ketika datang ke sini, kita tawarin, kita punya 6 sampai 7 black tea nih, mau yang mana? Dia kan bingung ya. Karena originnya beda-beda asalnya. Ada yang dari Bengkulu gitu, ada yang dari Sukabumi gitu kan. Nah, udah gitu dia bilang, saya pokoknya pengen black tea yang enak gitu. Nah, baru kita tanya apakah mau black tea-nya yang dicampur sama bunga. Nah, itu jadi tea blend atau memang pengen black tea yang pure gitu. Nah, sejauh ini sih tea blend lebih populer dibandingin origin untuk yang datang ke toko. Itu karena orang masih apa ya? Satu mungkin experience rasanya lebih kuat, lebih menarik, lebih meriah kalau tea blend dibandingin cuma minum origin yang perasaan ini sama aja deh kayak di rumah. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Kalau tea blend karena ada campurannya jadi mereka merasa lebih ini lebih festif rasanya kayak gitu. Jadi sejauh ini sih tea blend masih lebih populer untuk pengeteh awam dan pengeteh yang baru kenal sama teh yang kayak gini. Nah, kalau gitu kita coba move to next question lah ya gitu. Maksudnya kalau balik lagi ngomongin ke bisnisnya nih, bisnis awalnya gitu kan. Tapi apa sih alasan Arin itu bisnisnya itu milihnya itu teh itu kan minuman ya. Gitu. Maksudnya kenapa nggak makanan? Karena kan banyak juga teman-teman kita yang lebih memilih
bisnisnya di makanan gitu. Kenapa sih minuman? Kenapa minuman dan kenapa teh gitu? Oke, pertama makanan, karena udah pernah nyoba di bisnis sebelumnya. Terus kedua ya teh ini, udah balik lagi tadi, karena minuman universal, hampir semua orang bisa minum. Dan menariknya, teh ini ada kegiatan namanya tea pairing, jadi bisa gabung sama makanan. Kita bisa minum teh tertentu dengan makanan tertentu, jadi gimana ya? Meskipun kita misalnya jualannya teh, tapi kalau kita bisa nemu makanan yang cocok dengan teh kita, ya kita bisa jadi jual makanannya juga sebetulnya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tea pairing tuh memang ada sebuah varian teh yang dicocokkan dengan makanan tertentu, atau misalnya ada makanan tertentu yang memang sebetulnya dia itu memang sudah harusnya disantap sama teh. Maksudnya gimana? Kalau kata harusnya sih nggak sampai harus gitu sih. Jadi ada teh A misalnya black tea, dia cocoknya dengan kayak gini deh. Kita kan sarapan misalnya ya minum teh hitam black tea itu dengan gorengan, itu juga udah bentuk tea pairing sebetulnya. Jadi kita temu satu makanan, oh ini kayaknya enaknya ngetehnya sama ini kayak gitu. Dan teh juga kayak gitu, misalnya ada teh yang light, ya kita cari padanan panganannya yang nggak berat gitu, supaya rasa tehnya nggak ketutup. Kurang lebih gitu sih untuk konsep tea pairing. Kalau yang kalau yang di The Hallway itu jual makanan juga nggak? Kita seasonal aja sebenarnya. Kalau lagi mood untuk bikin masakan, untuk bikin makanan kita jual, tapi kalau enggak sih ya kita fokus sama teh tetap. Tapi kalau jual makanan gitu berarti cuma buat teman-teman yang datang ke lokasi aja ya berarti ya? Betul, dan memang kita khususkan buat pairing gitu. Jadi misalnya kita keluarin makanan A, kita pasti bundling atau kita paketin sama teh ini gitu, karena memang pairing yang cocoknya. Gitu. Nah, kalau Arin sendiri ngedirin Dekat ini bareng siapa nggak sih atau sendiri aja? Ada partner. Ada partner. Oh, berdua ya. Tapi beliau lebih ke finance-nya sih untuk operasional produksi saya. Kayaknya memang purpose bisnisnya kayaknya soal bisnisnya emang adanya di Arin gitu. Jadi hitungannya orang lain. Mudah-mudahan. Nah, tapi waktu pertama kali kan tadi kayaknya Arin juga cerita ada sertifikasinya ya. Berarti sempat ikut juga ya berarti ya. Tapi sebenarnya ikut pelatihan. Itu tuh sebenarnya institusinya formal, non formal atau dibuat oleh komunitas atau gimana? Yang formal ada, yang dibuat komunitas mungkin lebih ke kayak gathering mungkin ya, itu bukan sertifikasi banget gitu kayak gitu. Tapi kalau yang formal ada juga kok yang sertifikat. Yang Arin ikutin yang mana? Waktu itu saya sih nggak ikut institusi, tapi saya belajar sama beberapa guru team master yang ada di lokal gitu. Oh, ada ya mungkin tahu ya? sih. Ada team master itu apa ya? Mungkin kayak Q grader gitu atau ya orang yang menguasai soal teh lah kayak gitu kurang lebih. Iya. Itu berarti ada ya di Bandung atau di Indonesia tuh banyak ya? Ada beberapa. Belum sebanyak dan sebesar kopi sih industrinya, tapi memang udah ada. Nah, tapi kalau mereka itu berarti memang pengajar atau gimana? Atau memang orang yang karena mereka ngulik terus jadi jago, atau memang gimana sih sebenarnya orang-orang itu? Mereka pasti ikut pelatihan juga, sudah ada sertifikasinya kalau setahu saya untuk team master. Dan memang ada yang buat ngajar lagi, ada yang memang titel team masternya ya buat sendiri aja gitu. Emang ada yang kayak gitu. Jadi kalau Arin sendiri produk-produk yang diciptain di Dekati tadi ya, tadi kan ada macam-macam tuh. Itu ngeblendnya sendiri atau ada tim atau dapat inspirasi dari mana sih? Kalau ngeblend sendiri, kenapa kita nulis handcrafted tea blend di bio Instagram kita? Salah satunya alasannya karena kita ngerjainnya memang pakai tangan dan manual. Jadi misalnya kita motong-motong buah nih, ya itu dikerjain sendiri manual pakai tangan gitu.
Inspirasinya banyak. Blend itu bisa dari mana aja. Saya punya blend namanya Nirvana. Itu inspirasinya dari ibu. Karena dia white tea, jasmine, terus jahe sama lavender. Saya pengen menciptakan blend yang anget, wangi, lembut, manis, yang memang mengingatkan kita kalau sama ibu kayak gitu. Jadi inspirasinya banyak banget dari mana aja. Ya. Jadi berarti kalau misalnya ke outletnya Arin, berarti pasti ketemu Arin ya? Pasti ketemu. Kalau lagi nggak pergi sih ada. Sejauh ini karena gini ya, di dekat ini kita pengennya memang value yang kita bagi adalah dengan teman-teman adalah dekat, lalu anget dan intimate gitu. Jadi makanya ini alasan kenapa outletnya atau toko offline kita yang jaga masih saya, karena saya senang ngobrol gitu dengan yang datang, jadi tahu oh ternyata suka tehnya yang seperti apa, cari tehnya yang seperti apa. Jadi ya kemungkinan besar sih ketemu karena saya terus sejauh ini saya terus yang ada di toko. Nah, kalau selama ngejalanin bisnis ya, Rin, kan udah punya customer ya. Sebenarnya sebelum muncul di The Hallway pun juga tadi kan katanya udah punya customer sendiri ya. Cuma karena jauh, tadi kan rumahnya jauh dari mana-mana. Betul. Nah, tapi dulu awal-awal pas mulai bisnis itu memasarkannya gimana sih sampai akhirnya ada customer yang datang mau beli? Kalau pertama kita masukinnya via jaringan kedai kopi sebetulnya. Karena dulu udah punya usaha kopi kan, jadi udah kenal beberapa orang gitu di kedai kopi dan emang suka nongkrong, suka ngopi gitu kan. Jadi ya minimal ada kenalan lah kayak gitu. Jadi kita coba tawarin ke jaringan kedai kopi yang kita punya atau yang kita kenal gitu. Tapi setelahnya sih kita di Instagram sih yang pasti. Di Instagram kita sering nulis, itu adalah post kita itu di IG tentang teh lah sebenarnya, sedikit-sedikit tentang teh kita ngebahas, kurang lebih gitu. Nah setelah buka toko offline ya makin banyak orang yang datang. Kita sih percaya ya produk yang bagus dengan hospitality yang prima itu marketing terbaik buat bisnis apapun sebenarnya. Tapi kan di awal tadi berarti B2B ya, lebih ke teman-teman yang B2B. Punya kafe kali ya. Banyaknya kafe, tapi pengeteh rumahan pun ada. Pengeteh rumahan pun juga ada. Itu ngebuka marketnya gimana, Rin? Maksudnya pertama kali bisa dapetin konsumen-konsumen yang ngeteh di rumah itu pakai apa gitu? Kita ngerajin post di Instagram, di feeds dan di story. Terus kita juga buka channel marketplace di Tokopedia. Itu sangat membantu sih untuk menjangkau teman-teman yang jauh gitu, yang di luar kota, di luar pulau. Apalagi ada fitur gratis ongkir. Banyak juga teman-teman yang nemu dekati itu dari marketplace. Kita ada di Tokopedia. Berarti itu tuh lebih ke yang keringan ya berarti ya kalau di marketplace ya. Iya. Jadi kalau yang Halo, oh kayaknya terputus sebentar. Kita tunggu sebentar ya, kayaknya masih sambungannya kurang bagus. Mungkin di tokonya rame sepertinya. Kita tunggu ya, kita tunggu Arin tersambung lagi. Oke. Halo, tes. Ya. Tes. Nah, ini sekarang udah balik lagi. Tadi freezing soalnya. Oke. Coba tadi diulang gimana tadi yang pas di marketplace kan keringan ya. Terus ya betul. Jadi kalau di marketplace kita jualnya tea blend kita dengan sample pack. Jadi sample pack itu 12 macam tea blend kita, tapi dikemasnya pakai tea bag. Jadi yang mau cobain dulu bisa beli yang sample pack. Terus kalau seduhan sih rata-rata ya untuk yang datang langsung ke toko. Kayak gitu. Oh, biasanya berarti sebenarnya lebih banyaknya itu yang nyeduh di rumah itu setelah Arin buka toko ya? Halo? Oke, kayaknya lagi kurang bagus sambungannya. Sementara kita tunggu
tunggu Arin terhubung lagi kali ya, gitu. Karena kan mereka di sana mungkin too crowded gitu. Jadi banyak mungkin yang pakai, si bandwidth-nya mungkin juga terbatas. Halo. Nah, kayaknya udah balik lagi. Halo. Halo Arin. Halo. Halo. Kayaknya terputus lagi. Halo. Halo. Ya. Halo. Tadi kayaknya putus lagi. Ya, halo. Ya, halo. Oh, terputus lagi. Halo. Kayaknya lagi kurang bagus sambungan di sana. Halo. Halo. Halo, masih freezing? Oke. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin sedang bagus. Halo. Tes, Ya. halo. Ya, udah lebih jelas. Nyambung. Oke. Coba diteruskan tadi, gimana? Ya, pokoknya jadi kalau untuk keringan memang banyaknya di marketplace. Untuk seduhan biasanya datang langsung ke toko, tapi kalau mau beli keringan juga bisa di toko. Bahkan untuk Tizen dan Origin kita bisa beli per gram untuk orang-orang yang mau nyobain dulu. Di toko atau di marketplace? Di toko, kalau langsung datang ke The Hallway, ke toko offline kita. Oke. Nah, oh ya Rin, sebentar sebelum kita lanjut ya gitu. Sebenarnya aku mau nanya ini sih, kemarin soalnya abis ngepoin IG-nya, jadi ada yang mau ditanya. Oke. Apa? Bentar. Nah ini, aku pengen ngasih info dulu ya buat teman-teman yang lagi nonton, gitu. Ini kan related to tema kita kali ini kan, membangun bisnis dari mulai ide sampai jualan gitu ya. Jadi salah satu teman yang kita ajak ngobrol itu memang Arin gitu kan, yang dari Dekati, yang outletnya sendiri ada di The Hallway Space gitu. Nah, buat yang buat teman-teman itu jangan lupa di tanggal 10 sampai 13 Maret kita ada Foodies, ada program MBK 16 atau membangun bisnis kuliner dari nol, itu batch ke-16 gitu. Ya, udah angkatan ke-16 intinya gitu. Nah, untuk kali ini, untuk pertama kalinya kita akan selenggarakan baik online maupun offline. Kalau offline of course kita adanya di Bandung 10 sampai 13 Maret. Di Bandung ya, kotanya di Bandung. Nah, kalau untuk yang online bisa diakses di mana aja. Tapi buat berita baiknya itu adalah untuk teman-teman yang mendaftar paling lambat itu tanggal 25 Februari. Jadi sekarang bisa gitu, tapi sampai dengan 25 Februari pukul 23.59 gitu. Jadi ditungguin sampai 25 Februari. Dari hari ini sampai 25 Februari khusus yang mau daftar sekarang itu akan mendapatkan free private mentoring gitu untuk pendaftaran dari hari ini sampai 25 Februari jam 23 sampai 23.59 WIB waktu Indonesia Barat ya. Gitu. Nah, bisa daftarnya itu sekarang, bisa klik ke membangunbisniskuliner.com, gitu kan. Ingetin ya, membangunbisniskuliner.com atau ke WA di 0813 1214 7974. Tuh, jadi teman-teman jangan lupa langsung ke WA 0813 1214 7974 atau ke membangunbisniskuliner.com. Nah, yang ketinggalan saya udah pin juga di komen message-nya. Kalau misalnya bingung, aduh tadi apa gitu, pokoknya klik aja, bisa juga di bio Instagramnya Foodies itu atau di pin komen yang tadi. Nah, kita lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kemarin tuh ngeliat di mana? Bentar ya. Di IG-nya Dekati ya, aku lihat itu kan ada workshop ya. Ya, itu betul. Itu maksudnya workshop apa ya? Bisa diceritain? Jadi gini, dulu tuh nyari teman ngeteh itu lebih susah dibandingin nyari teman ngopi. Mungkin sampai sekarang ada teman-teman yang ngerasa kayak gitu ya.
Nah, sebelum pandemi, kita biasanya bikin acara offline. Kita sebutnya workshop tea testing. Nah, workshop tea testing itu lebih ke acara kita nyicip teh gitu ya. Sambil kita ngobrol teh itu apa, white tea itu apa, green tea, black tea, oolong itu kayak gimana, tea scent dan tea blend kayak gitu. Nah, sebelum pandemi kita udah bikin 3 kali workshop offline. Biasanya dari kedai kopi ke kedai kopi karena waktu itu kita belum punya tempat. Nah, sekarang setelah kita udah punya toko offline, kita seringnya bikinnya workshopnya online. Jadi kita udah bikin 2 jenis workshop online. Pertama itu workshop tea testing online. Jadi itu adalah kelas basic lah sebenarnya. Jadi kita ngirim kit ke peserta, isinya adalah sampel teh, lalu alat seduh, termometer, gelas, ukur, sama saringan. Jadi di sesi itu nanti kita sama-sama nyeduh teh sambil saya sharing origin tuh kayak gimana, tea scent tuh kayak gimana. Nah, workshop online satu lagi adalah workshop online tea blending buat teman-teman yang pengen belajar bikin produk tea blend. Kita fasilitasin juga workshop online-nya. Memang sebelumnya agak sulit sih untuk yang tea blending ini karena idealnya adalah dia offline karena enaknya dicicip ya hasil karyanya masing-masing gitu. Tapi dengan berbagai penyesuaian akhirnya kita bikin yang workshop online tea blending itu untuk dia introduction sih memang masuknya. Jadi seperti pengantar tea blending itu apa. Insya Allah nanti Maret ada lagi workshop online tea testing atau kelas basicnya. Buat teman-teman yang hari ini nonton mungkin mau ikut, jangan lupa di follow kita karena pasti infonya ada di situ. Insya Allah juga nanti Maret kita lagi rencanakan bikin workshop offline di testing juga di The Hallway dengan protokol baru dengan peserta yang sangat terbatas. Bedanya kalau offline kita bisa nyicip lebih dari 20 macam teh gitu. Banyak banget. Jadi kalau bakalan kenyang. Kalau misalnya online berarti dikirim ya? Iya betul, kita kirim kitnya. Tehnya itu sebanyak 12 macam kalau online. Kalau offline tuh bisa sampai 20 sampai 25 macam. Oh, berarti sebenarnya workshopnya itu lebih ke ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol sambil nyeduh sambil ngobrol gitu ya? Iya lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak karena banyak yang belum tahu ya. Kadang-kadang orang tuh taunya cuma green tea dengan black tea ya, karena itu paling familiar gitu. Makanya kita seduhin teh lokal semuanya, white tea lokal, oolong lokal, biar mereka tahu oh ternyata ada varian teh yang kayak gini dan itu lokal gitu. Ya. Oke, nah tapi bisa cerita nggak Rin? Sebenarnya ya tantangan terbesar waktu menjalankan bisnis dekat tea ini apa sih sebenarnya? Oke, tantangan terbesar, saya udah ngomongin ini ketiga kalinya saya ngomong, teh adalah minuman yang universal. Sisi baiknya semua orang bisa minum, semua orang familiar. Sisi kurang baiknya adalah kita bersaing langsung sama produk komersil yang ada di swalayan. Jadi tantangannya adalah edukasi ya atau apa? Iya, tantangannya adalah orang tuh pasti nanya kenapa saya harus beli teh yang harga segini sementara di swalayan gitu di supermarket saya bisa dapat 25 kantung celup dengan harga di bawah 10.000 gitu kan. Orang-orang akan nanya kayak gitu. Jadi tantangannya adalah kita ngenalin lah teh tuh, apalagi teh lokal tuh banyak yang enak dengan grade yang ternyata macam-macam. Jadi teh itu bukan cuma yang ada di swalayan, bukan cuma yang merek komersil gitu, dan ada juga tea scent, tea blend kayak gitu tantangannya sih. Berarti tantangannya lebih ke mengedukasi konsumennya yang masih membandingkannya mungkin kenapa gue harus beli harganya tinggi gitu kan hanya untuk beberapa gram mungkin. Betul, kurang lebih gitu. Ya. Dengan dengan uang yang sama mungkin gue bisa dapatnya lebih banyak kalau misalnya produknya komersial. Iya, tapi sebenarnya bukan kesulitan sih karena ya balik lagi tadi value yang dekat itu karena pengen anget, pengen intimate, pengen dekat ya caranya kan ngobrol gitu. Jadi lebih ke itu, lebih ke bukan tantangan sih,
apa ya, challenge aja kali ya. Maksudnya lebih ke oh memang harus ngobrol gitu, harus banyak ngobrol untuk nyampein itu. Dan itu menyenangkan sih. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ngomong masa depan ya, maksudnya waktu dulu pertama Arin membuat bisnis inilah gitu. Sebenarnya harusnya udah ada ya gitu. Maksudnya tujuan endingnya tuh sebenarnya apa sih, dan mungkin bukan ending lah, tujuan si Dekati ini mau dibawa ke arah mana? Apakah mungkin outletnya membesarkah, atau mungkin produknya itu nanti akan dibikin quote on quote lebih komersil ya, bisa dijual ke tempat apa ya, retail kah mungkin gitu ya, atau kemana gitu arahnya? Oke, jadi pertama kali memulai sih dulu goals kita adalah punya toko offline. Alhamdulillah milestone yang itu udah ke checklist ya, berarti sekarang toko offline. Sekarang target kita berikutnya adalah memperluas toko. Insya Allah kita bulan 6 setelah Lebaran kita pindah, masih di area Hallway tapi kita pindah ke toko yang lebih besar karena ternyata toko yang sekarang kurang mampu nampung teman-teman yang pengen ngobrol gitu soal teh, karena tokonya ya cuma segede gini gitu kan. Nanti insya Allah nanti bulan 6 atau setelah Lebaran kita pindah ke tempat yang lebih gede supaya ngobrolnya lebih nyaman. Teman-teman juga yang pengen tahu atau pengen curhat soal teh itu lebih leluasa nanti. Itu targetnya. Lalu kedua kita pengen kerjasama sama banyak orang, lebih banyak orang supaya Dekat ini lebih gampang ditemukan di kota-kota lain kayak gitu. Oh, berarti ada rencana untuk ekspansi sebenarnya lebih ke geografis ya, maksudnya lokasinya bisa dijangkau dari tempat lain gitu ya? Iya betul. Kayak gitu. Oke, berarti kedepannya memperluas tokonya agar misalnya orang-orang lebih banyak nampung orang mungkin ya, lebih banyak nampung orang, dan juga pengennya hadir di berbagai titik bisa dijangkau dari berbagai titik lokasi. Iya betul gitu. Jadi nggak harus ngandelin pengiriman atau pembelian via marketplace gitu. Kalau ingin nyobain produk kita, pengennya lebih banyak di kota-kota lain. Jadi kalau di kota lain berarti offline ya, atau gimana maksudnya? Ya offline sih. Oh, offline mungkin juga. Offline. Berarti harus kerjasama kali ya, karena kan tadi intimate tadi ya. Ya kita harus kerjasama dengan partner yang juga relasinya bagus dan nyambung, value-nya sama kayak kita. Pengennya sih kayak gitu. Nah, oke. Tapi udah pernah open for misalnya gitu ya, open for collaboration kah, atau misalkan siapa nih yang mau partner, dibuka gitu kontaknya. Udah belum? Oke, kalau misalnya sounding secara gede-gedean sih kita belum pernah ya. Lebih ke kalau ada orang yang ngobrol, datang ke toko, ya kita approaching dikit-dikit, kalau dianya memang nyambung ya mungkin kita bisa berlanjut gitu. Tapi kalau secara sounding gede-gedean, apalagi kita misalnya buka dengan terang-terangan we are looking for partner gitu misalnya, atau gitu, kita belum pernah. Karena ya kita pengen sharing value yang sama, jadi makanya harus yang lebih kenal lah gitu, harus ngobrol dulu sih intinya itu. Jadi kalau mau partneran sama Arin harus datang ke toko, ngobrol dulu gitu ya? Iya, kenalan dulu pokoknya harus. Kayak gitu. Oh ya, kita kan kalau setiap kali IG Live Info di situ selalu ada sesi foto bersama. Foto bareng gitu kan. Ya. Jadi buat teman-teman, ayo bisa pada ngambil handphonenya, bisa pada nge-print screen. Itu jangan lupa setelah di print screen itu di-post di IG story-nya masing-masing. Tag-nya ke @foodies.id dan tag-nya ke @dekat.t ya, benar ya? Ya, betul. Gitu. Jadi teman-teman, sebentar lagi saya mau bergaya-gaya dulu sama Arin. Gitu. Jadi teman-teman silakan di print screen, terus setelah di print screen jangan lupa harus banget di post di IG story masing-masing. IG story masing-masing, kemudian di tag ke @foodies.id sama @dekat.t. Ya. Oke, kita bergaya dulu. Aduh jadi malu. Oke. Kan
harus ada foto bareng karena nggak ketemu, jadi kita foto barengnya Iya, virtual aja. virtual. Benar-benar. Mungkin tadi bisa sambil minum teh. Ini ceritanya teh. Oke. Siap. Oke, semoga teman-teman pada nge-print screen sih tadi ya. Gitu. Jadi jangan lupa di tag-nya ke @foodies.id dan @dekat.t. Nah, Arin, Ya. balik Ya. lagi. Oke. Kalau misalnya Dekat itu dalam waktu dekat ini ada campaign atau promo tertentu nggak sih? Promo kita ngejar di bulan Maret ini nanti rilis 3 blend baru, insya Allah. Oh ya. Kayaknya sih kita akan ada beberapa promo soal blend baru sih, kayak gitu. Berarti nanti kalau pengen dapat update-nya harus ke Instagramnya dekat.t ya, gitu kalau ya pengen pasti tahu detailnya. pasti kita kasih tahu di sana sih. Di Maret Instagram berarti kita. ya, Maret ini ya, awal, Insya tengah, Allah. akhir. Belum bisa kasih bocoran tanggal. Mudah-mudahan mudah-mudahan Maret inilah kita ngejarnya. Oke. Gitu. Jadi nanti bulan puasa teman-teman udah bisa minum atau nyobain tea blend baru kita. Gitu. Lebih afdol, lebih sah kalau datang ya gitu. Saya kalau mesen nggak bisa ketemu Arinnya gitu ya, nggak bisa ngobrol-ngobrolnya ya. Iya ya. Ya kalau Jadi nggak pengen lebih dalam sih, pengen lebih banyak ngobrolnya, enaknya emang datang ke toko kita. atau mungkin ikut workshopnya. Betul. Ya, nanti Maret kalau misalnya pengen tahu tentang teh, karena kita workshopnya Maret itu basic, dipantau aja Instagramnya. Oke, nah ini sebentar. Oke, mendekati akhir nih, Arin. Ya. Ada nggak closing statement atau misalnya pesan-kesannya tuh apa sih untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis gitu kan, agar mereka juga lebih semangat lagi? Oke, bisnis itu pusing, berdarah-darah, menguras harta, jiwa dan tenaga sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau bisnis, harus punya yakin yang tinggi. Itu sih sebenarnya. Terus kalau buat saya pribadi, ketimbang ngejar nominal atau ngejar presisius, fokusin bisnis di kebutuhan sebenarnya. Karena apapun barang kita kalau udah jadi kebutuhan ya pasti orang akan cari gitu, dan orang akan beli. Makanya posisikan produk kita itu jadi kebutuhan, instead of nominal or prestige gitu. Nah, Oke, paling dan jangan lupa buat teman-teman belajar juga mengenai bisnis kulinernya ya. Gitu. Jadi mungkin ya harus apa ya? Mungkin kalau aku lihat kan Arin juga tetap ambil sertifikasi, tetap belajar banyak hal juga gitu. Jadi nggak cuma ya udahlah bisnis mah bisnis kan, nggak bisa gitu ya. Tetap harus ada knowledge-nya gitu. Oke, paling segitu dulu mungkin dari saya. Dari Arin mungkin ada tambahan lagi? Nggak ada sih. Tapi kalau teman-teman yang nonton dan di Bandung, kita tunggu banget kunjungannya ke toko kecil kita di The Hallway gitu. Disebutin presisi lokasinya nggak? Sok, silakan. Oke. Kita ada di Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Pasar Kosambi lantai 2, area The Hallway Space. Toko kita namanya Dekat Tea. Menariknya toko kita bukan ada di jajaran kuliner, tapi ada di jajaran brand. Gitu. Jadi mungkin agak susah ditemukan, tapi percayalah itu akan jadi experience baru. Datang ke pasar, kalau perlu agak nyasar dikit, baru nemu The Hallway dan Nekati gitu. Baik, kalau begitu terima kasih Arin buat waktunya. Sama-sama, Semoga buat teman-teman juga cukup berguna sharingnya buat menjadi manfaat besar buat teman-teman pebisnis kuliner di seluruh Indonesia. Thank you banget buat yang nonton. Thank you banget juga buat Arin yang udah mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sore ini. Gitu, sama. Thank you buat teman-teman. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus kuliner Indonesia. Bye. Dah.